Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Segimana janji saya kemarin ya, bahwa di video sebelumnya saya akan membahas tuntas tentang MOSFET yang kemarin saya update. Dan kebetulan untuk kali ini saya simulasi menggunakan PCB CKM Tronic ya, CKM Tronic buatan orang Tasik gitu. Dan saya mohon izin, bukan saya niat untuk mengorek-ngorek nilai komponen, namun di sini saya hanya mengikuti dataset MOSFET tersebut. Dan untuk kali ini saya akan simulasi MOSFET jenis 6041 menggunakan PCB full bridge, yang semana kita tahu bahwa full bridge ini memiliki tegangan dua arah. Oke. Untuk MOSFET tersebut, ini syarat dan ketentuan sangat berlaku ya, dari mulai tegangan PWM, lalu untuk PGS, dan tentunya untuk duty circle. Yang semana di video kemarin saya sudah update ya untuk mengukur atau test point untuk tegangan-tegangan tersebut. Namun kali ini saya akan mencoba di FB ya, yang memiliki dua arah tegangan. Akan kita coba nyalakan dulu untuk SMP-nya. Jika ini belum sinkron, maka bohlam seri ini akan nyala terang ya, berarti MOSFET tersebut belum menemukan yang diinginkan atau belum menentukan kriteria lah, jadi gitu. Kita akan nyalakan dulu untuk SMP-S nya. Oke, kita tahan sejenak, menunggu apakah MOSFET tersebut akan overload atau akan muntah. Kita bisa lihat di bohlam ini ya, kalau ini hangat, ini tidak nyala, berarti ini sudah fix normal, berarti MOSFET tersebut bisa diaplikasikan di SMS full bridge atau di SMS main full gelombang, bukan setengah gelombang. Kita akan mulai dari pengukuran tegangan PWM ya. Untuk tegangan PWM di sini kita wajib setting di 12 volt. Oke,
kita menemukan di 12 volt, kita bisa fokus ke voltmeter. Oke, 12 volt sambil menunggu ini ya, apa yang terjadi. Takutnya mungkin sobat-sobat salah menilai ini hanya prank atau mungkin konten lah. Jadi di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya alami lah. Intinya berbagi pengalaman gitu. Jika ada yang bertanya kenapa harus di 12 volt, agar kita mudah untuk mengejar PGS lebih rendah, itu salah satunya, dan agar kita mudah untuk menyeting duty circle, itu yang kedua. Dan yang ketiga, 12 volt itu lebih aman ke relay, karena kita tahu bahwa relay tersebut konsumsi hanya sekitaran 12 volt. Sebenarnya di 15 volt pun aman, karena selama ini belum pernah ada mendengar relay meledak atau relay meleleh karena dikasih tegangan 15 volt. Namun 12 volt tersebut perlu sobat-sobat pahami. Alasan saya kenapa setting di 12 volt, agar saya mudah untuk menurunkan tegangan PGS dan untuk menyeting duty circle. Itu salah satu alasan saya. Dan sekali lagi saya mohon izin ya pada ini CKM Elektronik, mohon izin. Oke, kita tunggu sebentar untuk MOSFET, karena sebelumnya ini udah saya setting tegangan PGS di 3,5 dan duty circle sekitaran 3,7 mendekati ke 3,8%. Kita akan coba cek. Untuk kita bisa fokus ke APO untuk mengukur tegangan VGS. Oke, 3,6, lebih 1 milivol. Apa-apa, nanti kita akan turunkan lagi ya. Lalu untuk duty circle, kita wajib tidak boleh melebihi dari 38%. Oke, 37%, 2,1 turun naik. Oke, itu saja. Dan sobat-sobat wajib ketahui untuk tegangan PWM di 12 volt itu tidak rekomendasi buat MOSFET tersebut, yaitu MOSFET IPW seri 35N60C3 ya kalau nggak salah, atau STW 45WM50 atau WM60, karena kita tahu bahwa MOSFET tersebut membutuhkan PGS sekitaran 5 volt. Jadi itu kita wajib setting di 15 volt, dan settingan 12 volt itu tidak rekomendasi buat MOSFET tersebut. Ini hanya MOSFET tertentu, yaitu yang memiliki tegangan rendah, minimal 3,5 volt sampai dengan 3,9 volt. Saya contohkan MOSFET 47N60, atau yang di bawahnya lagi seri MOSFET 6R041 atau 6R045 itu. Lalu gimana caranya menurunkan tegangan VGS?
baik-baik kita akan bahas tuntas ya untuk tegangan VGS. Sebenarnya MOSFET itu kalau kita ketahui itu masalahnya di VGS ya. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk cara menurunkan tegangan VGS supaya semua MOSFET itu bisa stabil di SMPS atau bisa diaplikasikan untuk menjadikan sebuah SMPS. Oke. Kita bisa simak atau kita bisa lihat ya. Kita bisa perhatikan di ini ya. Sambil menunggu kita biarkan SMS-nya menyala. Kalau ini bermasalah dia akan meledak ini atau akan overload lah, ini akan panas alias muntah. Oke, saya jelaskan. Oke. Kita perhatikan kaki nomor 8 bagian ICSG. Oke. Biasanya kaki tersebut terhubung dengan dua buah komponen, yang dimana salah satunya itu elko bernilaikan 100 mikro ya, dan satu resistor kadang nilainya itu ada yang 330 volt, ada juga yang nilai 150 volt. Walaupun sebenarnya menurut saya itu kegedean ya, karena gunanya elko tersebut itu untuk gunanya untuk R itu untuk menstabilkan tegangan VGS. Lalu apa saja untuk kegunaan elko tersebut? Oke, kita akan coba gali ya di sini. Untuk kegunaan elko ini ya, perhatikan elko ini buat para pemula disimak biar tidak salah persepsi, atau bagi para senior bantu di like aja ya, bantu di like atau beri komentar lah, asal jangan komentar yang pedas. Terima kasih. Jadi elko tersebut ini gunanya untuk delay ya. Jadi gimana mengantarkan tegangan ke kaki jet itu secara perlahan. Jadi misalkan kita setting di 5 volt atau di setting 3,5 volt, itu tidak langsung menghentak, sekitar 3,5 volt itu akan naik perlahan. Jadi ini namanya buat delay atau soft start ya. Ini soft start, atau kalau kita lebih, kalau nama di dasar setnya SG ini kaki soft start ya. Jadi elko ini adalah elko soft start, gunanya untuk delay. Lalu untuk satu lagi, barusan kita bahas elko ya, elko untuk delay. Lalu satu lagi, kaki nomor 8 itu terhubung juga dengan resistor dengan bernilai beda-beda, ada yang 330 kilo, ada yang 150 kilo, yang dimana resistor itu mengarah ke bagian ground atau ke bagian tegangan negatif ya. Nah, terus gimana cara nurunin tegangan VGS? Nah, kita cukup mainkan nilai resistor ini ya. Oke, disimak baik-baik. Kita cukup turunkan nilai R tersebut. Bisa kita perhatikan di jalur PCB sobat-sobat bahwa di kaki nomor 8 itu terhubung dengan satu elko dan satu buah resistor ya. Jadi resistor ini sudah saya bungkus. Resistor ini punya peran penting lah buat untuk menstabilkan tegangan VGS. Jika sobat-sobat ingin menurunkan tegangan VGS, cukup untuk menurunkan nilai
R tersebut. Oke, bisa dipahami buat para senior. Coba minta batu like atau minta komentar, takutnya saya salah menyampaikan sesuatu dan itu mohon dimaklumi ya. Oke, sekali lagi saya akan bahas ulang. Kita perhatikan, oke, kita akan bantu nanti menggunakan gambar ya, biar nanti kita bisa paham mana kaki nomor 1, mana kaki nomor 2, dan mana kaki nomor 8. Oke, kita bisa perhatikan di ICSG nomor kaki 8 itu terhubung dengan dua buah komponen, yaitu satu elko dan satu resistor. Untuk elko tersebut gunanya untuk delay, dan untuk resistor tersebut ini gunanya untuk menstabilkan tegangan VGS, dan kita bisa menurunkan nilai untuk mengejar tegangan VGS. Sobat boleh dicari, tapi untuk acuan saya ini saya memakai 56K atau 56 kilo. Nanti kita akan ketemu tegangan sekitar 3,2 volt lah, atau 3,1. Jika 3,1 kurang, ini boleh diseri menggunakan, dicari aja lah nilainya, dicari aja, bisa mulai dari 4K7 atau 6K8 atau 2K2 tuh boleh-boleh saja, yang penting intinya gini. Oke, boleh disimak. Intinya gini, untuk menurunkan tegangan VGS kita cukup merubah nilai R ini, tentunya turunkan sampai ketemu titik yang ditemukan. Misalkan kita membutuhkan tegangan VGS di 3,5 misalkan, kita cukup menurunkan nilai R ini ya, R di bagian kaki nomor 8, yaitu namanya untuk menstabilkan tegangan VGS. Jadi untuk acuan saya ini sekitar 56 kilo lah, 60 kilo itu ketemu di sekitar 3,2 3,1. Atau kalau masih tinggi boleh juga menggunakan resistor 47 kilo kalau misalkan lebih masih tinggi, tapi menggunakan R56 itu udah ketemu di sekitaran 31. Dan untuk menemukan di 3,3 atau 3,5, sobat-sobat boleh diseri dengan resistor 4K7 atau resistor 6K8. Oke, bisa dipahami. Oke, dari tadi ini udah start ya. Jadi intinya bahwa MOSFET tersebut bisa diaplikasikan di PCB jenis full bridge atau yang memiliki dua arah tegangan. Dan sambil menunggu start ini ya, kita akan mengulas yang kemarin, yang PCB start belum. Oke, yang PCB ini saya terbukti bisa maksimal di 1800 watt atau tepatnya di 20 ampere peak lah, dengan syarat ketentuan berlaku ya. Jadi untuk settingan VGS setting di 3,3 atau maksimal di 3,5. Terus untuk duty circle kita setting di sekitaran 37% lah, jangan, atau mendekati ke 38%. Lalu untuk trafo utama pun ini berlaku ya, jika kita ingin mengejar daya yang maksimal. Oke, buat para pemula disimaknya biar mudah paham lah. Untuk senior mungkin di skip aja ya. Oke, jadi
Untuk mengejar daya dan watt itu ini ketentuan sangat berlaku ya. Jadi ini saya menggunakan trafo E55 yang tebal peritnya 2 mili dan menggunakan untuk kawat primer ini saya menggunakan kawat 1,30 rangkap 2 dan dililit satu sub sekitar 24, lalu kita gulung bagian sekunder untuk potase disesuaikan, lalu kita lilit lagi bagian primer terakhir sekitar 24, dan ini terbukti bisa menghidupkan power Hiroshi 10 set Toshiba atau tempatnya 1500 lah, rendahnya 1500, dan itu drop minimalis. Saya ini tadi main di low ya, main di low itu hanya drop 2 volt saja ketika kena hantaman bass yang terlalu besar itu. Oke, karena ini sudah dibahas kemarin, kita simpan untuk kenang-kenangan. Kita kembali lagi ke yang ini ya, yang full bridge ya, full bridge. Oke, jadi tadi ini SMS-nya udah start ya, bahwa bahwa jelas MOSFET tersebut bisa diaplikasikan di jenis full bridge. Dan saya di sini simulasi menggunakan PCB CKM Tronic. Oke, dan saya ulang lagi. Biar MOSFET tersebut stabil, saya ulang sekali lagi ya, bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Saya sebutkan dari mulai tegangan PWM, kita wajib setting di Oke, bisa lihat ke multisensor. Itu kita bisa setting di ini, wajib ya, ini kita wajib setting di 12 volt. Alasannya kenapa? Oke, kita bahas lagi ya, biar nanti kita tidak salah persepsi lah. Saya ulang lagi. Kenapa saya mainkan di 12 volt? Karena itu ada alasan tertentu ya, agar kita mudah untuk menurunkan tegangan PGS dan untuk menyetabilkan untuk duty circle. Terus apakah aman untuk tegangan 12 volt? Untuk ICSG lebih aman lagi ya, lebih aman lagi memakai 12 volt. Tapi saya jelaskan bahwa 12 volt itu tidak rekomendasi buat MOSFET tertentu. Udah saya jelasin di awal-awal video ya, bahwa itu tidak rekomendasi buat jenis MOSFET tersebut. Ini hanya tegangan 12 volt itu hanya berlaku untuk saya contohkan sekali lagi, MOSFET 47N60 dan MOSFET seri R atau yang disebut seri 6R045 itu memiliki dataset yang sama. MOSFET adem, ini tidak ada, cuma anget-anget wajar lah, anget-anget start. Dan ini tadi saya setting di sekitaran telepon itu sekitaran 70 volt. Kita cek tegangan output ya, takutnya ini drop, kita ukur
Oke, kita ukur tegangan output. Tadi saya setting 70 berapa ini? 77, berarti betul 77 volt. Oke, cukup jelas dan tidak banyak yang harus saya sampaikan, mungkin cukup jelas lah ya. Jadi untuk menurunkan tegangan VGS saya bahas sekali lagi, kita perhatikan di kaki IC/ESG nomor 8 ya, itu kita tinggal menurunkan nilai R sampai titik tegangan yang kita inginkan. Jadi di sini saya tidak akan mematok untuk resistor, dicoba saja, karena itu di tiap PCB itu kadang berubah-ubah ya. Namun untuk patokan saya di sini saya memakai resistor 68 kilo lah. Itu 68 kilo itu ketemu di sekitaran 31 sampai 3,2, tidak meleset. Jika kurang, sekali lagi saya bahas, itu bisa dinaikin nilainya atau bisa diseri lah dengan resistor 4K7 atau 6K8, itu udah cukup. Ketemu kisaran VGS di 3,5 atau di 3,9, dan itu rekomendasi buat MOSFET 47N. Jadi di 3,9 itu untuk settingan MOSFET 47N60. Namun untuk duty circle kita naikkan. Untuk MOSFET 47N60 itu kita bisa mainkan duty circle nyampe 45%, itu masih aman. Kenapa? Karena saya sudah coba simulasi dan berhasil maksimal. Itu saja. Jadi untuk MOSFET 47N kita setting VGS di 3,9 volt, lalu kita mainkan duty circle di 45%, itu udah maksimal. Jadi perlu kita tahu ya bahwa mengupdate sebuah MOSFET itu tidak semudah, kalau mungkin kata orang tua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang tentunya itu kita harus mengikuti dasar set tersebut. Jadi intinya gini, misalkan kita mau masang MOSFET tersebut, kita wajib memperhatikan dataset MOSFET tersebut, lalu kita setting di bagian PWM untuk mengikuti data-data tersebut. Itu aja ya. Jadi MOSFET apapun bisa diaplikasikan dengan SMPS, mau IGBT, mau MOSFET seri R. Intinya gini ya, cari nilai tegangan VGS tersebut dengan cara menurunkan nilai R softar ya. Sekali lagi, untuk MOSFET IGBT, untuk MOSFET seri R, pokoknya yang MOSFET nilai VGS dengan rendah itu cukup menurunkan nilai R softar, turunkan saja nilainya sesuai titik yang ditentukan, itu saja ya. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat ya buat teman-teman pemula, dan untuk para senior mohon maaf apabila saya di sini mendahului kemampuan para senior, karena yang saya sampaikan di sini itu hanya menurut pengalaman saya pribadi dan hasil simulasi saya pribadi, dan buktinya saya buktikan bahwa saya berhasil mengaplikasikan MOSFET tersebut di SMS HB dan di SMS Pulbit. Oke, segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi nanti ya.